wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diseminasi hari ini. Perkenalkan, saya Tika Miawati, saya guru di SD Negeri 81 Palembang. Saya mengajar di kelas 1D. Saya sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Saat ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari pada modul 1.4. Konsep inti budaya positif adalah: 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, dan 8. Segitiga revolusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat profil pelajar Pancasilanya di situ ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Sebagai guru kita selalu berilusi guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, kita bisa lihat ada tabel berikut ya, ada stimulus respon tentang dunia dan yang sebelahnya teori kontrol tentang dunia. Kemudian ini yang kedua ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada yang pertama profil pelajar global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada IBO Primary Years Program. Di sini nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kita terpenuhi dengan baik. Nah, mengenai kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Dalam bertahan hidup mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang, love and belonging. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dia merasa ngantuk, kan merasa misalnya bosen. Nah, itu kita harus memperhatikan kebutuhan apa yang mereka perlukan.
motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua Bu ya, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu bukan dari dalam hatinya, dari luar. Mereka itu beranggapan misal dia misalnya dia datang terlambat itu karena takut dengan hukuman. Terus misalnya kalau ada murid yang dia merasa dapat nilai 100, misalnya dapat nilai yang baik, terus dikasihkan penghargaan atau reward. Nah, jadi itu dia merasa oh nanti kalau saya dapat 100 nanti saya dapat hadiah dari Bu Guru. Nah, berarti itu motivasinya itu belum berasal dari dalam dirinya. Berarti itu masih motivasi ekstrinsik. Datangnya ini cepat, bukan dari dalam hatinya. Kemudian untuk mendapatkan tadi imbalan tadi seperti yang saya bilang. Nah, yang kedua ada motivasi intrinsik. Nah, yang kita harapkan di sini Bu, murid-murid kita itu kita harus membangun motivasi intrinsiknya yang berasal dari dalam dirinya, tidak berdasarkan dari hukuman atau reward tadi seperti itu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu. Kemudian, nah ini ada hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga ini kira-kira kita itu letaknya di mana? Sebaiknya itu restitusi. Ya, jadi kita itu sebaiknya berada di tahap restitusi ya, untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan bisa berkolaborasi. Nah, kemudian ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Itu ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sering temui Bu ya di sekolah kita sendiri. Nah, kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, dia pasti salah. Contohnya, berapa kali Bu, Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kemudian ada sebagai posisi kontrol teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu, Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian ada posisi pemantau. Contohnya, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Nah, yang terakhir posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira kita sebagai guru ini berada di posisi mana? Manajer. Harus ya Bu? Oke, nah ini ya Bu, coba kita refleksi kembali 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana ya Bu? Teman? Kira-kira ya, membuat rasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Kalau kita selalu menerapkan membuat rasa bersalah itu nanti murid-murid kita itu bisa merasa ini ya Bu ya, benar melakukannya. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana ya Bu ya? Pemantau ya. Pemantau ya. Dia kalau memantau ini pasti ada konsekuensi biasanya ya, dia memberikan konsekuensi. Sudah bagus ya Bu ya. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman-teman. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Nah, kemudian ada keyakinan. Ya, Bu Martina. Karena kalau keyakinan
Bagusnya yang mana Bu? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas. Bagus sekali Bu ya. Jadi kita harus menerapkan keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu kita menyepakatinya bersama-sama murid. Kita membuatnya bersama-sama murid. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu contoh Bu yang sudah saya buat di kelas saya sendiri, keyakinan kelasnya. Oh boleh. Keyakinan kelas 1D ya Bu. Yang pertama, kami hadir tepat waktu. Yang kedua, kami memakai seragam bersih dan rapi. Yang ketiga, kami berdoa mengawali dan mengakhiri pelajaran. Yang keempat, kami belajar dengan tertib. Yang kelima, kami saling menyayangi. Yang keenam, kami berbicara dengan sopan santun. Dan yang terakhir, kami membuang sampah pada tempatnya. Poinnya sedikit saja Bu ya, agar mudah diingat anak-anak seperti itu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan. Juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu biasanya kalimat yang kita ucapkan pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang biasanya diucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir, tahap menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam tadi Bu ya. Yang pertama biasanya kita mengucapkan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu biasanya yang kita ucapkan pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita ada kasus posisi kita sebagai penghukum, kita harus menerapkan segitiga restitusi ini tadi. Pertama kita stabilkan identitas dulu. Contohnya misalnya kita panggil anaknya, nah kayaknya sudah 2 hari ini kamu terlambat, benar begitu. Terus anaknya kan kita kasih kesempatan dia untuk berbicara. Iya, ya bisa dia bilang iya Bu. Kemudian baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah tadi. Coba apa alasannya kamu datang terlambat seperti itu. Ya, nanti dia akan mengutarakan alasan-alasannya apa seperti itu. Nah, terus sudah dia mengutarakan, lalu kita masuk ke tahap menanyakan keyakinan. Kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Kamu nak, misalnya disiplin Bu. Nah, ya seperti itu. Jadi apa yang harus kamu perbuat? Saya harus misalnya, baik Bu, saya berjanji tidak lagi datang terlambat, saya akan lebih pagi lagi perginya. Jadi motivasinya itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari dorongan, bukan dari luar seperti itu. Program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir mendengarkan diseminasi saya. Saya hanya sharing Bu ya.
tentang pengalaman yang sudah saya pelajari. Saya harap kita di sekolah ini menumbuhkan budaya positifnya dan tentang posisi kontrol kita sebagai guru letaknya di mana. Kalau masih sebagai penghukum, perlahan-lahan kita berubah ke kalau pembahasan salah belum mungkin bertahap ya Bu Martina. Mungkin kalau untuk ke posisi manajer itu agak sulit. Saya sendiri sulit ya Bu Martina, masih suka emosi seperti itu ya. Tidak kita pungkiri. Kadang melihat murid itu bagaimana kelakuannya itu suka kesel seperti itu ya, tapi kita sebagai guru harus mengontrol diri. Ya mungkin itu saja diseminasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.